Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sony di channel Cak Son. Nah, video kali ini adalah segmen job drone. Di sini videonya saya syuting ketika bulan kalau nggak salah November atau Oktober 2019 tahun kemarin ya. Jadi masih belum ada wabah corona. Kalau kalian melihat akhir-akhir ini saya mempublish video jalan-jalan ya, entah job drone atau segmen apa gitu, itu adalah video saya yang syuting jauh sebelum corona. Jadi di arti saya ini masih ada banyak sekali footage vlog yang masih belum sempat saya edit ya, karena saya lebih mengutamakan editan klien dulu, baru ketika ada waktu senggang saya baru mengedit untuk vlog saya. Jadi memang banyak sekali footage yang belum teredit. Nah, mumpung sekarang lagi masanya corona, working from home ya, social distancing, jadi saya maksimalkan waktu ini untuk ngedit footage YouTube saya yang masih belum teredit. Salah satunya adalah video ini, yaitu video job drone bersama Dinas Pariwisata Jawa Timur keliling Jawa Timur di bagian eks-Karisidenan Madiun, yaitu meliputi Ngawi, Madiun, Magetan, Ponorogo, dan di Pacitan lokasinya kita ya. Jadi ini sekitar 3 hari ya, kurang lebih 3 hari setengah atau 4 hari ya. Jadi untuk kalian yang berharap video ini banyak bahas teknikal, silahkan kalian bisa tutup video ini, karena video ini lebih menceritakan keperjalanan saya selama 3 hari behind the scene tersebut. Karena gini aja teman-teman ya, saya mendapati beberapa komentar di YouTube saya, job drone tapi nggak ada teknikalnya ya. Jadi begini teman-teman ya, saya kalau ngejobin itu seorang diri atau bahkan ketika pakai kru yang fokus dengan kerjanya masing-masing. Jadi saya nggak mungkin memaksimalkan full log saya kemudian menomorduakan klien, itu gak mungkin teman-teman. Jadi memang saya harus menomorsatukan klien, dan bila mana ada waktu senggang saya pasti akan syuting untuk BTS-nya atau teknikalnya, bahas teknikalnya gitu ketika ada waktu senggang. Lah kalau seperti ini, fam trip ya bersama Dinas Pariwisata dan beberapa pelaku pariwisata di Jawa Timur, ini nggak bisa teman-teman, karena waktunya mepet dan estafet. Dari titik A, lokasi A harus pindah ke titik B, belum lagi ngambil kamera bawah, foto, dan ngedronin. Kadang ngedronin sedikit sebenarnya sih, lebih banyak ke porsi kamera bawahnya seperti itu. Apalagi ku travel ya, kalian bisa logika aja deh, gimana kalian mau syuting technical, detail dan lain-lain, menerbangkan di setiap lokasi, itu sulit sekali teman-teman ya. Kecuali saya hunting pribadi yang dimana tidak ada waktu untuk tanggung jawab ke lainnya gitu loh. Jadi waktu saya sendiri. Nah, jadi mengerti kan bagaimana kalian kalau berkomentar itu ya setidaknya tahulah, pahamlah bagaimana keadaan di lapangan. Ya kalau hanya tinggal berkomentar, minta review ini, minta begini, nutut begini ya gampang. Coba kalian posisikan sebagai yang membuat video. Ya saya happy, saya senang kalian berkomentar, namun ada beberapa yang sedikit memaksa tuh saya tidak begitu respect ya. Kerja saya itu berat. Kalau harus menomorsatukan vlog, detail vlog ya saya tidak bisa, karena ini memang objeknya kerjaan gitu kan, lagi kerja ya. Oke, selain pandangnya udah cukup, kita langsung masuk ke videonya BTS-nya teman-teman ya. Oke, kita langsung mulai dari kantor Dinas Pariwisata Jawa Timur di dekatnya Surabaya Carnival ya. Lebih tepatnya sih dekatnya Bundaran Waru. Oke, kita perjalanan ini menaiki Hilux ya, Toyota Hilux. Langsung kita menuju ke Ngawi. Lebih tepatnya kita langsung berhenti ke rumah makan RM Duta ya, rumah makan Duta. Yaitu rumah makan ini tempatnya bis-bis, istirahatnya bis tuh teman-teman ya. Kan ada kalau bis trajek jauh, Surabaya Semarang, Surabaya Jogja, Surabaya Jakarta, itu kan pasti punya tempat istirahat ya. Salah satunya rumah makan Duta ini tempat istirahatnya bis Eka, kalau nggak salah Eka Group ya. Kemudian dari rumah makan Duta kita menjemput beberapa peserta lagi yang ikut di acara ini, karena mereka dari Madiun, mereka langsung naiknya dari Ngawi. Kemudian kita langsung menuju ke wisata Serambang Park ya, Serambangan Park. Ini daerahnya di kaki Gunung Lawu, bagus banget. Bisa kita lihat ada banyak sekali payung-payung ya, banyak sekali foto, objek-objek yang instagramable. Nah di sini teman-teman, maka apa saya bilang saya ribet ya. Satu, memang untuk kerja ini memang nggak bisa ditawarin, saya harus maksimal 90% saya harus ada di sini, alokasi fokus konsentrasi saya. Yang kedua, saya ingin sekali berbagi untuk bikin syuting vlog behind the scene-nya gitu kan. Kemudian yang ketiga, saya kan juga sekaligus menjual footage ya, seperti nanti saya tampilkan ada beberapa footage yang layak jual, seperti ya mungkin ini payung-payung bergantung atau foto-foto video.
Jadi ketika saya sudah selesai ngambil kebutuhan dari klien, saya sempatkan untuk ngambil footage juga ya, untuk tambah-tambahan syutingannya mereka juga, untuk bahan vlog saya juga, dan juga untuk dijual. Salah satunya itu teman-teman. Nah setelah selesai dari Serambangan Park ini, kita langsung makan ke ownernya Serambangan Park tuh. Kita makan di sini, rumah makan di sini, dan kita mengadakan foto bareng. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah, oke. Nah setelah dari Serambang Park, kita langsung menuju ke Benteng Van den Bosch ya, di Awi. Jadi karena berhubung sudah malam dan benteng itu tutup, dan ya malam tidak ada yang bisa dilihat, saya tidak bisa menerbangkan drone, foto-fotonya pun juga terbatas, dan peserta sepakat hanya di luar gerbang saja. Belum. Yuk sekarang. Satu lagi. Pesona Indonesia. Wonderful. Ya sudah, habis itu kita langsung menuju bertolak ke Pacitan. Tapi sebelum ke Pacitan, kita berhenti dulu di alun-alun Ponorogo untuk sekedar makan, sholat, dan ya istirahat dulu sebentar. Karena rute dari Ponorogo ke Pacitan ini berat teman-teman ya. Kelok-kelokan tanjakan ya, buat kalian yang udah sering ke Pacitan pasti tahu deh. Nah di alun-alun Ponorogo ini saya juga menyempatkan mengambil banyak sekali footage. Meskipun tidak bisa terbangin drone, tapi saya mengambil banyak seperti pasar malam, saya mengambil wahana-wahana permainan untuk dijual dalam bentuk foto dan videonya, footage-nya ya. Kemudian setelah selesai istirahat di Ponorogo sekitar setengah jaman, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Pacitan langsung, jos. Kita bermalam di Hotel Borobudur di sekitaran Pantai Telengria ya, kalau nggak salah itu ya. Oke, kita sekarang di hari kedua masih di Pacitan ya. Rencana hari ini kita akan eksplor Pacitan, mungkin 2-3 objek pariwisata, kemudian lanjut ke Ponorogo, kemudian Magetan. Nah itu di itinerarinya, mungkin menyesuaikan jadwal. Kalau misalkan ada yang waktunya kurang atau gimana, nanti kita akan menyesuaikan di sini. Nah, untuk footage pantai-pantai Pacitan ini, misalkan nanti anginnya kenceng atau memang nggak sempat ngambil, misalkan waktunya kurang gimana, saya akan subsidi silang dari footage saya yang tahun kemarin bareng rombongan ASPPI ya, ASPI Jawa Timur, yang eksplor Pacitan hampir 20 spot lebih. Oke, kita makan dulu. Habis ini kita akan lanjut. Kita akan cabut jam 7:30 kemungkinan. Nah setelah makan siang dan check out dari hotel, kita langsung menuju ke Bukit Sentono Gentong, yaitu Bukit Paralayang di Pacitan, yang kita bisa melihat view Teluk Pacitan bagus banget di sini teman-teman, recommended. Setelah dari Bukit Paralayang Sentono Gentong, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Watu Karung. Pantai Watu Karung ini saya baru pertama juga ke sini, dan ya view-nya bagus. Ternyata saya baru sadar setelah dikasih tahu oleh lokal guide-nya di sana itu, bahwa di seberangnya itu adalah Pantai Kasab ya. Pantai Kasab itu adalah pantai mini Raja Ampatnya di Pacitan. Ya saya pernah menerbangkan drone di sana. Silakan kalian mengunjungi vlog saya sebelumnya, yaitu ketika ekspor Pacitan 12 titik di wisata Pacitan bersama ASPI Jawa Timur. Nah setelah dari Pantai Watu Karung, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Sungai Maron sebenarnya, tapi ternyata di lapangan kita berputar haluan, kita menuju ke Pantai Kelayar teman-teman ya. Jadi kita nggak jadi ke Sungai Maron karena sudah kesorean, karena kita harus ke Pantai Kelayar dulu, kemudian ke Guagong. Guagongnya keburu kemalaman nanti gitu. Jadi kita langsung menuju ke Pantai Kelayar. Dan di sini kita tidak bisa lama-lama karena ya hanya untuk ngambil foto doang, foto video dan beberapa survei lainnya mereka. Saya mengambil video dan foto. Jadi di sini saya langsung lanjutkan perjalanan menuju ke Guagong. Di Pantai Kelayar saya tidak menerbangkan drone karena sudah punya stok banyak di Pantai Kelayar. Jadi saya bilang ke mereka, gak usah terbang sini ya, biar cepat pindah lokasi berikutnya karena saya sudah punya footage banyak di sini. Nanti saya akan tempelkan ya Pantai Kelayar di sini. Oke siap katanya. Langsung kita menuju ke Guagong di Pacitan cuy. Jadi di Guagong ini saya juga tidak mengambil footage udara drone karena ya perbukitan, goanya kan di dalam gitu, ngapain ngambil drone kan nggak bisa. Dan juga saya bilang saya sudah punya banyak footage di dalam goanya kok, saya pernah ngambil di sini waktu bareng ASPI Jawa Timur. Jadi saya nggak usah ikut ke dalam, saya langsung tunggu di dekat parkiran, nanti survei aja, habis itu langsung bisa cepet cabut gitu loh kan. Karena memang yang lama kan kadang pengambilan foto videonya gitu teman-teman. Dari Guagong ini kita langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Ponorogo, kota Ponorogo, tepatnya di Sanggar Kesenian Reog. Saya lupa sih lokasinya di mana, cuman ini dekatnya alun-alun. Nah setelah kita selesai dari tempat Sanggar Reog untuk bikin kalender
event di Ponorogo ya. Jadi Dinas Pariwisata ini bersama dengan teman-teman dari Biro Pelaku Pariwisata, Biro Travel, itu mengajukan ya gimana nanti kita akan bikin event kalender di Ponorogo tuh. Ada reog, ada grebek suro dan lain-lain. Jadi gitu. Jadi memang kita menghubungi stakeholder di tempat tersebut apakah sudah siap. Nanti kita akan bikinkan kalender wisata Jawa Timur. Seperti itu kurang lebih ya acara ini. Kemudian setelah dari Sanggar Seni Reog, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Sarangan. Cuman kita tidak langsung ke Sarangan, tapi kita berhenti di Sate Haji Pak Tukri ya. Sate ini legendaris banget sejak dari zamannya Bung Karno, terus zamannya almarhum Gus Dur dan lain-lain, semuanya ini rujukannya presiden kalau ke sini pasti makan sini. Kenyang banget teman-teman ya, satenya enak banget. Sate ayam, cuman saya nggak tahu kenapa tuh kok dagingnya pipih gitu. Mungkin satenya disir-sir kemudian dilempitkan gitu. Saya kurang tahu juga. Enak banget pokoknya satenya. Nah dari situ kita langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Telaga Sarangan di Magetan ya. Kita tidur di Hotel Syariah. Saya lupa nama hotelnya, yang jelas itu ya deket lah, tinggal jalan kaki doang menuju ke Telaga Sarangan ya. Malam ini lagi ada di Telaga Sarangan. Gelap banget. Tapi saya bawa senter, kenapa nggak dipakai ya? Setelah dari Telaga Sarangan di Magetan, kita melanjutkan perjalanan ke wisata Mojosemi Park di Magetan. Ya tetanggaan juga sih, cuman lebih naik dikit dari Telaga Sarangan tuh, naik dikit hampir menuju ke Cemoro Sewu kalau nggak salah ya. Ya kurang, intinya naik dikit lah dari Telaga Sarangan itu. Tempatnya bagus, banyak sekali spot-spot instagramable ya. Memang ini masih di kawasan kaki Gunung Lawu sama. Jadi intinya kalau Serambang Park sebelah sini, itu di Mojosemi Park sebelah sini ya. Jadi masih di kaki Gunung Lawu. Enak banget, adem teman-teman. Dan di sini kita ada kafenya juga di dalam. Selain ada kafenya, kita ada di sini juga ada wahana jeep ya untuk outbound alam. Dan di sini saya sempat naik jeepnya juga, ikut rombongannya juga. Nanjak dan berdebu. Seru banget jeepnya. Kita ikut paket yang deket ya, bukannya durasinya panjang karena kita dikejar waktu. Ini hanya dari ownernya tersebut untuk memberikan pengalaman ini. Ini di tempat kita ada wahana jeep, jadi sama Biro Travel tuh bisa dimasukkan ke paket wisatanya nanti teman-teman. Jadi seperti itu perjalanan kita. Nah selesai dari Mojosemi Park, kita melanjutkan perjalanan kembali lagi ke Ponorogo, yaitu tepatnya ke Telaga Ngebel teman-teman. Nah di sini saya juga baru pertama kali ke Telaga Ngebel. Dulu pernah ditawari teman ke sini, cuman nggak sempat waktunya, nggak kesampaian karena waktu itu ada eventnya Sakir Naik ya, Dokter Sakir Naik yang ke Ponorogo. Saya juga gak sempat ke sini. Akhirnya saya kesampaian ke Telaga Ngebel. Tempatnya bagus, cuma lebih tinggi di Telaga Sarangan teman-teman. Telaga Sarangan lebih tinggi, lebih adem, jadinya lebih enak. Tapi secara luas, sepertinya masih luas Telaga Ngebel ya. Di sini kita makan di pinggir danaunya, luar biasa enak banget. Setelah dari wisata Telaga Ngebel di Ponorogo, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Watu Rumpuk wisata di Madiun. Ini kalau nggak salah tepatnya di kaki Gunung Wilis ya. Saya kurang tahu, mungkin kalau kalian lebih tahu atau kalau saya salah silahkan tulis komentar di bawah ya. Jadi wisata ini bagus sekali. Dari katanya kalau nggak salah ini dari kepala desa atau perangkat desa gimana gitu, terus dijadikan wisata. Bagus banget teman-teman. Saya juga banyak ngambil footage di sini. Cuacanya ya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, cuman sunyi, enak, krik. Banyak hewan-hewan, pohon-pohon gunung gitu teman-teman. Enak. Ini ada coklat khas dari desa ini, dari Watu Rumpuk. Enak. Jauh lebih alami daripada yang coklat sasetan drink tuh ya. Oke, setelah dari wisata Watu Rumpuk di Madiun, kita melanjutkan perjalanan ke Madiun Kota dan sekaligus istirahat tidur di situ. Capek banget. Ini saya lagi ada di Madiun. Saya ingin menceritakan sesuatu. Bentar, saya lagi ada di Hotel Sun City di Madiun Kota, teman-teman. Baik, taruh ini dulu.
Di malamnya seperti biasa ketika di acara fam trip begini akan ada rembukan atau meeting bareng dari semua perjalanan 3 hari ini, dari hari pertama, hari kedua, dan sampai hari terakhir ini. Ini biasanya akan diadakan semacam seperti ringkasan atau bagaimana nanti wisata A itu bagaimana, kurang apanya, apakah sudah siap. Dan ini juga mengundang Pemda-Pemda setempat seperti Pemda di Pacitan juga diundang, Pemda dari Ponorogo juga diundang, dan tempat meetingnya ada di Madiun ini teman-teman ya, di Hotel Sun City Madiun. Jadi seperti itu, jadi merangkum apakah sudah siap Ponorogo dengan event kalendernya, apakah Ponorogo sudah siap dengan event reoknya atau bagaimana, nanti disusun begini-begini, kekurangannya apa, nanti bisa ditambal, terus kelebihannya bagaimana agar bisa lebih ditingkatkan seperti itu, agar siap dikemas dalam bentuk kalender pariwisata Jawa Timur. Nah, setelah kita check out dari Hotel Sun City, kita melanjutkan perjalanan muter dulu ke Caruban yang seharusnya kita pulang ya. Itu kita muter ke Caruban dulu untuk bonus ke tempat sentra pembuatan brem teman-teman di Caruban ya. Dan di sini kita disuguhi semacam kesenian dongkrek ya, seperti ondel-ondel, cuman bukan ondel-ondel tapi dongkrek. Ini ngeri banget. Kalau yang kalian yang mungkin pas malam-malam keluar gini-gini, ngeri. Katanya sih untuk mengusir roh jahat atau gimana, saya kurang paham intinya. Kata teman saya yang Madiun dongkrek gitu. Ya bisa kalian lihat dari videonya seperti itu teman-teman. Di sini kita ada pembuatan brem ya, bisa kita lihat di pabriknya langsung, brem tradisional. Oke, di sini kita juga ada pembuatan brem. Di sini kita juga mampir masuk ke dalam. Ini bagian apa ya, sudah jadi cair ya. Kemudian di depan sini juga ada ketika masih peragian ya. Aduh, langsung over exposure. Ini manual, sorry. Nah, ini ketika peragian ya. Jadi tapi-tapinya masih ada di sini, ketan-ketannya, sorry, bukan tapi ketan. Nah, di dalam ini ada mesin pressnya. Kita lihat. Nah, di dalam ada mesin press. Nah, sekian itu dulu perjalanan kita kali ini, job drone bersama Dinas Pariwisata Jawa Timur. Ya, mohon maaf, video ini hanya sekedar behind the scene perjalanan kita, tidak ada teknikalnya karena memang saya staffit tidak sempat bisa menjelaskan bagaimana teknikal drone-nya, karena pengambilan drone-nya pun juga tidak terlalu banyak, lebih banyak ke kamera bawah. Sebenarnya sih job dokumentasi ya, seperti itu kurang lebih. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.